Halo, apa kabar kalian? Teman-teman, saya mau ngebahas peristiwa yang sedang rame di Iran. Kalau di Indonesia mungkin lagi rame nih sama berita Verdi Sambo atau hacker Bjorka atau tentang kisruhnya rumah tangga para selebritis mungkin. Tapi ada yang menarik perhatian bagi saya untuk dibahas, yaitu peristiwa yang terjadi di Iran beberapa waktu ini. Tapi sebelumnya saya mau bilang ini hanya opini pribadi saya. Saya tegaskan video ini adalah opini pribadi. Jadi silahkan berkomentar dengan wajar tanpa menjudge bersalah kepada siapapun dan pihak manapun. Oke teman-teman, saya tidak akan membahas penyebab atau kronologis kematian Mahsa Amini. Karena kejadian ini terjadi di bulan lalu. Tentunya teman-teman memiliki akses untuk mencari informasi itu. Tapi kali ini saya mau mengurai sesuatu yang menjadi penyebab kenapa tewasnya Mahsa Amini ini menjadi berita yang sangat luar biasa. Bahkan sejumlah negara mengecam Iran akibat kematian wanita yang diduga melanggar syariat Islam ini. Melihat banyaknya campur tangan sejumlah negara yang ikut serta menyalahkan pemerintah Iran, apakah dengan peristiwa ini akan terjadi revolusi di Iran? Menurut saya bisa saja terjadi. Tergantung siapa yang mendesain dan siapa yang mampu mempengaruhi rakyat Iran. Teman-teman, tewasnya Mahsa Amini menjadi booming sejak diduga Mahsa Amini ditangkap oleh polisi moral. Yang mana polisi ini tugasnya menertibkan pelanggar syariat Islam, dan Mahsa Amini kabarnya ditangkap karena diduga pakaiannya, diantaranya hijab yang dikenakan gak sesuai dengan standar syariat di sana. Yang menjadi heboh yaitu tewasnya Mahsa Amini pasca penangkapan tersebut. Walaupun pada saat itu terjadi, sebenarnya publik itu belum bisa memastikan apa penyebab kematian Mahsa Amini. Ya tentunya penyebab kematian harus ditunjang dong dengan data-data tertentu, misalkan hasil tindakan medis terhadap jasadnya Mahsa Amini. Memang dikabarkan banyak kejanggalan seperti pihak kepolisian moral di sana menyatakan tewasnya disebabkan karena Mahsa Amini ini mengidap penyakit tertentu. Sisi lain keluarganya mengatakan bahwa Mahsa Amini sehat dan tidak punya riwayat penyakit tertentu. Seiring waktu pasca terjadinya insiden ini, Iran cukup tergoncang, yang mana rakyat Iran semakin hari semakin banyak yang melakukan protes terhadap pemerintah Iran sendiri. Dalam hal ini terhadap tindakan polisi moral terhadap wanita Iran. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Let's go. Nongkeepers, unjuk rasa di Iran belakangan ini cukup masif. Gerakan rakyat memprotes salah satu kebijakan syariah Islam semakin menguat. Unjuk rasa ini juga dari hari ke hari kerap memakan korban. Para wanita rame-rame buka hijab dan membakarnya. Negara menjadi genting akibat peristiwa ini. Yang menarik perhatian saya, Barat dan Eropa menjadi garda terdepan mengecam pemerintah Iran. Barat seakan mengambil kesempatan dari peristiwa ini untuk memanfaatkan situasi, terutama Amerika. Komentar-komentarnya kepada Iran selalu pedas, penuh kritik, dan membuat kita berpikir mengapa Amerika begitu membenci negara Islam Syiah ini. Dari pertanyaan itu, saya teringat pada suatu peristiwa yang menurut saya ini merupakan peristiwa yang sangat besar yang pernah terjadi di Iran, yaitu revolusi Iran. Negara ini memiliki sejarah penggulingan raja yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang dekat dengan Amerika. Bisa dikatakan saat itu Iran adalah saudara dekatnya Amerika. Kalau menurut saya sih ini spesial banget. Sejarah Iran ini memiliki catatan revolusi yang dilakukan oleh kekuatan besar, dan kekuatan besar ini gabungan dari kelompok atau ideologi yang berseberangan,
yaitu Islam dan Marxisme, bahkan komunisme. Ibaratnya tuh golongan yang berbeda haluan bersatu untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu revolusi. Sejak tahun 1941, Iran dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlavi. Dia terobsesi sebetulnya oleh kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Bedanya Atatürk di Turki adalah pemimpin yang dicintai rakyat. Sedangkan Pahlavi di Iran justru dianggap sebagai penyebab kesengsaraan bagi rakyat. Salah satu pemicu terjadinya revolusi Iran tahun 1979 yaitu Pahlavi dalam kepemimpinannya memiliki reputasi sebagai kepala negara yang boros dan berpoya-poya dan memiliki ambisi yang tidak sesuai dengan budaya Iran tradisional, yang mana Pahlavi ingin sekali kerajaannya seperti di negara-negara Eropa, sehingga kebijakan-kebijakannya banyak mengikuti ala-ala Eropa seperti mengenalkan kesetaraan gender ke masyarakat Iran, bahkan budaya dan pakaian ala-ala Eropa dipromosikan, yang mana ini sangat berseberangan sebetulnya dengan budaya Iran. Iran di kala itu lebih getol mempererat hubungan dengan Eropa dan Barat, bahkan dikenal sangat dekat dengan Amerika, Israel, dan Inggris. Dulu pada masanya, Pahlavi dalam mewujudkan ambisinya dia mengundang investor asing dengan skala besar dan menghabiskan anggaran yang sangat besar juga. Sementara ketimpangan dan kemiskinan semakin meningkat di Iran pada masa itu. Seperti yang terjadi di tahun 1971 bertempat di Persepolis yang saat ini tempat tersebut menjadi situs bersejarah di Iran. Di tempat itu dulu Pahlavi mengadakan sebuah pesta besar, sangat besar waktu itu, bahkan dianggap sebuah pesta terbesar di dunia. Dia mengundang tamu dari mancanegara, hidangannya sangat luar biasa, berbagai masakan mewah ala Eropa dihidangkan, dan miras termahal di dunia disajikan di sana. Pernak-pernik dan dekorasinya saja didatangkan dari luar negeri dengan biaya jutaan dolar. Dalam pesta pora yang dinikmati oleh tamu mancanegara tersebut, tidak ada satupun warga Iran yang jadi tamu istimewa selain Pahlavi sendiri dan beberapa orang dekatnya. Sementara rakyat Iran mengalami kesengsaraan, kemiskinan, dan kondisi ekonomi yang sangat suram, yang membuat amarah rakyat sangat meradang. Namun peristiwa besar terjadi yang dipelopori oleh kiri dan Islam. Di kalangan rakyat Iran sebenarnya tidak bisa kita melupakan peran dari kelompok kiri yang mana eksistensinya pada masa itu cukup populer. Bahkan ada 3 kelompok kiri yang menjadi garda depan revolusi Iran. Terus kita bertanya-tanya, lantas kalau ada eksistensi kelompok kiri di masa itu, terus sekarang kemana? Kenapa Iran lebih menonjol dengan Islam Syiahnya? Oke, kita lanjut dulu. 3 kelompok kiri yang sangat populer pada masa itu yaitu pertama Mujahidin-e-Khalq atau MEK, kedua Partai Tudeh, dan ketiga Fedayeen-e-Khalq. Namun tokoh utama dalam revolusi Iran bukan dipimpin oleh kalangan kiri, akan tetapi dikomandoi oleh seorang imam Islam bernama Ayatollah Khomeini. Pemimpin Islam ini adalah seorang ulama yang sebagian masa hidupnya mengalami pengasingan sehingga harus tinggal di Iran. Nah, disinilah yang menurut saya unik, yang mana kelompok Khomeini dalam agenda revolusi bisa bersatu dengan kelompok kiri, yang mana secara ideologi berbeda haluan. Namun saat itu tujuan mereka sama, yaitu penggulingan Pahlavi sebagai pemimpin Iran. Disitulah menurut saya kehebatan Khomeini, dia mampu menggabungkan gagasan kaum kiri dan Islam, seperti ide tentang keadilan sosial dan kesetaraan. Hal ini sangat efektif dan mudah dipahami oleh rakyat Iran termasuk kaum kiri, sehingga kaum kiri sepakat mendukung Khomeini. Di sisi lain, kaum kiri menganggap mereka akan memperoleh kesempatan masuk pada tataran pemerintahan jika revolusi terjadi.
mereka menganggap Khomeini yang sudah umur itu, sudah tua, itu nggak akan mampu menjalankan roda pemerintahan, sehingga peluangnya sangat besar bagi kaum kiri masuk ke dalam ring satu pemerintah. Lalu Pahlavi, sang raja yang sedang berkuasa saat itu, nggak tinggal diam dong untuk menghalau resiko pemberontakan. Dia membentuk suatu badan yang disebut Safak. Lembaga ini semacam polisi rahasia yang juga mendapat sokongan dari badan intelijen milik Israel alias Mossad dan CIA dari Amerika. Badan inilah yang menangkap, menyiksa, dan melenyapkan segala bentuk perlawanan terhadap pemerintah Iran. Namun di luar sana, rakyat Iran terus melakukan upaya-upaya penggulingan. Sang imam besar juga pulang dari Irak ke Iran waktu itu untuk memantapkan agenda revolusi di Iran. Singkat cerita, revolusi turun ke jalan yang dimulai sejak 7 Januari 1978 menghasilkan sistem dan pemimpin baru di tahun 1979. Pemimpin baru Iran pada waktu itu adalah Khomeini, sang imam Islam. Peristiwa itu pula yang merubah Iran dari monarki di bawah kepemimpinan Pahlavi menjadi Republik Islam. Terus kemana golongan kiri yang menganggap mereka bisa mengambil bagian penting mempengaruhi sistem pemerintahan? Mereka disingkirkan oleh Khomeini. Bahkan mereka dipaksa untuk bertobat dan mengikuti aturan-aturan sebagaimana Iran baru yang menganut Republik Islam. Hal ini tidak sama sekali diduga oleh kaum kiri, yang awalnya menganggap bahwa Khomeini hanya sebagai simbol atau alat perjuangan saja, tapi kenyataannya kaum kiri lah, kelompok kiri ini yang dimanfaatkan sebagai alat perjuangan. Cara menyingkirkan kelompok kiri ini sebetulnya diawali dengan referendum, semacam pemilihan gitu kan. Cuma yang dipilih itu sebuah pendapat atau pandangan. Waktu itu isinya sebuah pilihan, haruskah Iran dijadikan Republik Islam? Dan hasilnya 90% lebih rakyat Iran setuju bahwa Iran menjadi Republik Islam. Tentu hal ini tidak bisa diterima oleh kelompok kiri. Teman-teman, peristiwa revolusi Iran sangat mungkin membuat Amerika meradang. Yang mana negara yang sebelumnya mereka sokong akhirnya berbeda haluan dengan mereka. Jadi menurut saya ketika Amerika mengutuk peristiwa yang saat ini terjadi di Iran itu sangat wajar. Dan mungkin saja mereka akan menyokong protes rakyat Iran untuk mengecam keras pemerintah Iran. Jadi kalau kasus tewasnya wanita Iran bernama Mahsa Amini diwarnai kecaman yang sangat kuat dan dari Barat dan Eropa, ini merupakan suatu hal yang masuk akal. Thank you so much for watching this video. See ya.